latihan dan pengembangan. Namun sebelum saya menjelaskan apa yang dimaksud dengan latihan dan pengembangan, saya akan menjelaskan nih. Kita memiliki sebuah perusahaan, pastinya sangat dibutuhkan sekali yang namanya latihan dan pengembangan tentunya. Nah, sebelum kita melakukan latihan dan pengembangan, alangkah lebih baiknya kita sebagai seorang HRD, kita harus tahu, kita harus melakukan yang namanya orientasi karyawan ataupun juga penyambutan karyawan. Kalau misalkan kita membuka peluang pekerjaan ataupun lowongan pekerjaan, pastinya kita pun harus melakukan penyambutan karyawan. Dan istilahnya kalau masa sekolah itu ada juga yang namanya masa orientasi sekolah. Dan kita di dalam perusahaan, kita pun harus melakukan yang namanya masa orientasi karyawan. Nah, sangat penting sekali nih bahwa kita melakukan pelatihan dan pengembangan, kita harus melakukan yang namanya orientasi karyawan. Apa ya sih yang dimaksud dengan orientasi karyawan? Nah, teman-teman semua, orientasi karyawan adalah sebuah prosedur untuk memberikan informasi latar belakang mendasar mengenai perusahaan tersebut kepada karyawan baru. Misalkan nih, kalau teman-teman semuanya sebagai HRD, teman-teman harus bisa memberikan gambaran ataupun memberikan informasi yang menjadi visi misi perusahaan tersebut yang teman-teman adakan kepada karyawan-karyawan yang diterima di perusahaan tersebut. Jadi kita harus bisa memperkenalkan gambarannya seperti apa, latar belakangnya seperti apa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut kepada karyawan-karyawan baru tentunya. Ada 4 hal yang harus kita kerjakan dan kita lakukan untuk melakukan orientasi karyawan yang baru. Yang pertama adalah merasa diterima dan nyaman. Nah, jadi membuat karyawan baru tersebut itu merasa diterima dan merasa seperti di rumah sendiri dan sebagai bagian dari tim kita, itu adalah poin-poin yang sangat penting sekali yang teman-teman semua pahami agar karyawan-karyawan kita merasakan betah dan melakukan pekerjaannya itu dengan nyaman. Yang kedua adalah merasa happy atau senang. Happy sehingga mereka itu merasa nyaman ketika dia melakukan pekerjaan-pekerjaan di perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah mendapatkan informasi dasar. Jadi memastikan bahwa karyawan baru tersebut mendapatkan informasi dasar yang berfungsi secara efektif seperti kebijakan, mendapatkan tunjangan personil dalam hal perilaku kerjanya. Nah, teman-teman semuanya, kita sangat penting sekali untuk melakukan atau memberi informasi yang dasar ini, karena dengan kita memberikan informasi-informasi dasar ini, maka kita pun harus bisa memberikan pengawasan yang baik terhadap karyawan-karyawan kita. Dan yang terakhir adalah sosialisasi karyawan. Jadi mulai mensosialisasikan orang tersebut ke dalam perusahaan dan cara mereka bekerja. Nah, itu tadi teman-teman yang harus dikerjakan ataupun kita lakukan untuk mencapai tujuan dari penyambutan karyawan. Selanjutnya adalah training atau pelatihan. Jadi pelatihan itu sendiri sebuah program yang diberikan oleh perusahaan untuk mengembangkan ataupun juga memberikan keterampilan-keterampilan kepada para karyawannya, sehingga para karyawan tersebut itu bisa mengembangkan dirinya dan bisa meningkatkan produktivitas dalam kinerjanya tersebut. Dan tentunya di dalam pelatihan itu sendiri ada langkah-langkah yang harus ditempuhnya. Nah, langkah-langkah tersebut yang pertama adalah analyze atau analisis tugas. Jadi di dalam analisis tugas ini, tugas-tugas seperti apa yang harus dikerjakan karyawan-karyawan kita. Jadi untuk menganalisis pekerjaan manusia, apa yang harus dikerjakan, dengan apa mereka bekerja, dan apa yang harus mereka ketahui. Contohnya nih, apa saja tugas yang harus dikerjakan dalam membersihkan rumah. Jadi contoh analisis tugas dalam membersihkan rumah itu yang pertama, langkah yang pertama dilakukan itu bisa ambil penghisap debu dan tancapkan penghisap debu ke dalam alat penghubung listrik dan bersihkan ruangan. Jika kotak dompet telah penuh bisa dikosongkan dan pasang kembali penghisap debu tersebut dan segala peralatan pembantunya itu. Jadi dalam kegiatan itu
yang sebagai pengguna ataupun yang menjalankan kegiatannya itu harus mengetahui mengenai penghisap debu dan alat-alat pembantu, kontak debu, lemari, ruangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang dilakukan sebelum kita melakukan pelatihan adalah mendesain program pelatihan terlebih dahulu. Dengan dipersenjatai hasil analisis kebutuhan, seorang manajer harus mendesain program pelatihan terlebih dahulu. Nah, teman-teman, mendesain berarti merencanakan keseluruhan program pelatihan yang di dalamnya termasuk tujuan pelatihan, metode penyampaian, evaluasi program yang akan diberikan kepada karyawan yang baru. Oke teman-teman, yang pertama tadi ada merencanakan keseluruhan program pelatihan. Maksudnya gimana sih? Maksudnya sebelum program pelatihan tersebut dimulai, kita harus membuat susunan acara atau kegiatan yang akan dilakukan oleh karyawan yang baru, sehingga kegiatan dan semua pekerjaan akan berjalan sesuai jadwal yang direncanakan sebelumnya. Nah, biasanya program pelatihan tersebut berisi tentang semua bab-bab yang akan dipelajari oleh si karyawan yang baru. Selanjutnya, yang kedua ada tujuan pelatihan. Itu adalah memperbaiki kinerja seorang karyawan yang baru. Dan yang kedua, untuk melatih keahlian para karyawan. Dan yang ketiga adalah mengorientasikan karyawan yang baru terhadap organisasi. Kemudian ada metode penyampaian. Maksudnya adalah cara yang digunakan di dalam pelatihan terhadap karyawan yang baru mengenai pekerjaan yang akan dikerjakan oleh karyawan tersebut, sehingga dapat dipahami oleh karyawan tersebut. Teman-teman, yang perlu kita perhatikan lagi untuk melakukan pelatihan adalah mengimplementasikan program pelatihan. Nah, lewat program pelatihan, kita bisa memberikan pelatihan on the job. Hal ini berarti meminta seseorang mempelajari suatu pekerjaan dengan benar-benar melakukannya. Selain menggunakan on the job training, kita pun juga bisa memberikan pelatihan dengan berbagai metode pelatihan, yaitu yang pertama ada perkuliahan. Perkuliahan adalah metode pelatihan yang dilakukan dengan cara mengerjakan teori-teori yang diperlukan, lalu mencatatnya dan mempersepsikannya. Lalu yang kedua yaitu pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan suatu metode tradisional karena hanya pelatih yang berperan aktif. Terus yang ketiga yaitu permodalan perilaku. Hal ini dilakukan agar para karyawan dapat mempelajari perilaku baru, kemudian menirunya. Keempat, ada pelatihan audiovisual. Metode ini adalah salah satu metode pembelajaran yang cukup komunikatif untuk karyawan karena dapat belajar dengan melihat secara langsung apa yang sedang mereka pelajari. Lalu yang kelima yaitu sistem pendukung kinerja dan elektronik. Sistem ini adalah kumpulan peralatan dan tampilan komputer yang mengotomatisasi pelatihan, dokumentasi, dan telepon. Selain itu, teman-teman juga bisa meningkatkan kinerja melalui satu SISDM. Nah, yang termasuk dalam SISDM adalah pelatihan berbasis internet, portal pembelajaran, dan manajemen pembelajaran. Yang kedua yaitu ruang kelas maya. Ruang kelas maya menggunakan peranti lunak kolaborasi untuk memungkinkan lebih dari pembelajaran di tempat yang jauh menggunakan komputer atau laptop mereka. Dan yang ketiga ada pembelajaran bergerak. Pembelajaran bergerak berarti memberikan materi pembelajaran atas permintaan pembelajar melalui peranti bergerak seperti telepon seluler, laptop atau tablet. Selanjutnya ada media sosial dan SDM. Pemberi kerja menggunakan media sosial untuk mengkomunikasikan berita dan pesan perusahaan dan memberikan pelatihan. Nah, lalu apa saja sih kira-kira pelatihan yang bisa mengembangkan sumber daya manusia di bidang manajerial itu? Yaitu cara yang pertama adalah on the job manajerial. Nah,
Di dalam pelatihan on the job managerial ini terdapat beberapa teknik atau metode yang akan saya bagikan. Yang pertama yaitu ada rotasi pekerjaan. Apa sih yang dimaksud dengan rotasi pekerjaan itu? Ada beberapa pengertian. Salah satunya adalah rotasi pekerjaan adalah sebuah teknik pelatihan manajemen yang melibatkan pemindahan peserta pelatihan, yaitu dari departemen yang satu ke departemen yang lainnya. Gunanya itu untuk memperluas pengalamannya dan untuk mengidentifikasi titik kuat dan titik lemah dari karyawan tersebut. Kedua adalah pendekatan pemain pengganti. Nah, di sini teman-teman, peserta pelatihan bekerja secara langsung dengan manajer senior atau yang akan ia gantikan. Nah, terakhir inilah yang akan bertanggung jawab atas pemain pengganti atau coaching terhadap peserta pelatihan tersebut. Nah, biasanya pemain pengganti ini akan membebankan tanggung jawab tertentu dari eksekutif tersebut dengan memberikan kesempatan kepada peserta pelatihan untuk mempelajari pekerjaan tersebut. Jadi, lewat pendekatan coaching ini, seorang manajer senior bisa memberikan pekerjaan-pekerjaan, tugas, atau tanggung jawab terhadap manajer juniornya atau orang yang akan menggantikannya, atau bisa disebut seseorang yang akan menggantikan pekerjaannya. Di sini akan memberikan transfer ilmu yang akan memberikan manfaat bagi perusahaan tersebut. Nah, teman-teman, selain kita memberikan pelatihan kepada karyawan yang baru, tentunya kita juga harus memberikan sebuah contoh. Bagaimana sih pekerjaan di sini dan tata tertib yang ada di sini? Kita juga harus memberikan sebuah contoh bahwa kita sendiri saja, karyawan yang sudah ada di perusahaan ini, tetap melakukan tata tertib atau sebuah peraturan yang ada di perusahaan. Jadi gunanya itu untuk mengembangkan sistem manajerial yang ada di perusahaan kita, agar sebuah perusahaan yang kita bekerja atau tempat kita bekerja itu memiliki potensi karyawan yang baik dalam segi tata tertib maupun dalam peraturan-peraturan yang sudah dilaksanakan. Masih banyak sekali loh pelatihan-pelatihan yang bisa berguna untuk mengembangkan sistem manajerial dalam sebuah perusahaan itu. Dan ada beberapa metode yang akan saya berikan dalam pembelajaran ini. Yang pertama ada pelatihan keahlian, yang kedua ada pelatihan ulang, yang ketiga ada pelatihan tim, dan yang keempat ada teknologi training. Teknik mengembangkan manajemen di luar pekerjaan. 1. Studi kasus adalah metode pengembangan yang mana manajer diberikan deskripsi tertulis dari permasalahan organisasi untuk diagnosis dan dipecahkan. Yang kedua, permainan manajemen, berarti kita memberikan sebuah metode permainan di mana bisa melatih para peserta untuk mengatur dan manajemen dan pekerjaan yang ada di perusahaan, mengikuti seminar di luar. Yang ketiga, mengikuti seminar di luar. Ini bisa melatih ataupun juga meningkatkan pekerja untuk mengembangkan diri mereka, terutama di bagian manajerial. Yang keempat adalah permainan peran atau role play. Tujuannya adalah untuk menciptakan situasi realistis dan mengambil peran dari orang pekerjaan tertentu dalam situasi tertentu.